Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah ya sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa dikumpulkan kembali ya dalam pembelajaran madrasah ya Tafaqquh Fiddin ya lanjutan. Insyaallah akan melanjutkan kajian ilmu nahwu ya dari kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa ya Al-Ghalayani rahimahullah taala di halaman 48 di PDF-nya. Ya, silakan Kang Ipan baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Suku tuhar fil jarri minal muta'addi biwasitati Tanwinkan aja kan tidak ada biwasitatin iklam. biwasitatin ida saqata harful jarri badal muta'addi biwasitatin musibat Nasobat di nasobat maklum dibaca maklum aja. nasobat al majrura qala ta'ala wakhtaro Musa qaumahu sab'ina rajulan ay min qaumihi faqala asyairu ta'tu ada dua satu tamuruna ad-diyara walam ta'uju kalamukumu alayya idan haram wal aslu tamuruna bidiyari fantasoba al majruru ba'da sukutil jari fasukutul jari ba'dal fi'li alazimi sama iyu la yuk tanwin kan ya sama iyun la yuqas la yuqasu alaihi ila fi an wa an fahuwa jaizun qiyasan idan bukan ida amina alabsu kaqaulihi ta'ala awa ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum ay min an man an min anja'akum wa qawluhu subhanahu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa ay bi annahu terus fa illam yu'minu yu'man fa illam yu'man Allah nah itu kan bertemu dua sukun jadi di harokatkan yu'manil labsu. Fa in lam yu'manil labsu lam yajuz hadfuhu qablaha fala yajuzu an taqula rogibtu an apa maksudnya li iskalil muradi ba'dal hadfi fala yafhamu as-sami'u mada aradta an aragbatuka fil fi'li auragbatuka anhu fayajibu dzikrul harfi liyata'ayyana maksudnya al muradu illa idza kana al ibhamu maksudan lita miyatil makna al muradi kan ini naat ya al makna al muradi saja
Alasami. Ya, sudah. Ya, jadi ini masih terkait dengan pembahasan fiil fiil lazim ya dan fiil muta'addi ya sebelumnya, yaitu ya satu judul ya sukutu harfil jari minal muta'addi biwasitotin. Ya, gugurnya huruf jar dari yang muta'addi dari fiil muta'addi dengan perantara. Ya, kita udah bahas ya sebelumnya ya fiil muta'addi itu ada yang muta'addi apa namanya secara langsung ya artinya fiil itu sudah muta'addi misalnya doroba ya memukul itu kan butuh objek ya muta'addi itu butuh objek memukul apa gitu ya. Ada yang memang dirubah ya bentuknya ya asalnya lazim itu dimasukkan ke bab af'ala atau fa'ala ya. Kayak misalnya karuma mulia ya dimasukkan ke bab af'ala jadi akroma memuliakan. Ya karroma ya sama memuliakan. Nah, ada juga mutaadi dengan wasitoh ini ya dengan huruf jar ya dengan huruf jar. Ya misalnya kan apa namanya dahaba ya misalnya dahaba pergi ya itu kan lazim. Nah, ketika ingin dijadikan mutaadi ya bisa ditambah dengan huruf jar ya. Misalnya zahaballahu binuri menggunakan huruf bi gitu kan menggunakan huruf bi. Marro yang lewat bi marrobi ya berarti melewati gitu ya. Nah, di sini ketika huruf jarnya itu gugur ya hilang dari fiil mutaadi yang menggunakan perantara tadi yang menggunakan huruf jar. Jadi fiil ini mutaadi dengan huruf jar, tapi huruf jarnya hilang, gitu. Dihilangkan. Nah, bagaimana ketika huruf jarnya dihilangkan? Idza saqata harful jari ba'dal mutaaddi biwasitatin ya apabila gugur huruf jar ya setelah fiil yang mutaaddi dengan perantara tadi nasobatil majruro ya kan nah maka dia memansubkan yang majrur itu ya jadi asalnya kan maju dengan huruf jarnya dihilangkan maka menjadi mansub ini disebut dengan mansub linazil hofidi ya mansub linazil hofidi mansub karena dibuang yang memajrurkannya artinya huruf jar jadi mansub karena huruf jar dibuang ya mansub linazil hofidi gitu ya. Contoh qala ta'ala ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ikhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan." Ya, Nabi Musa memilih kaumnya ya 70 orang laki-laki. Nah, asalnya ada huruf jar min, asalnya min qaumihi ay min qaumihi. Nah, minnya kan huruf jarnya dibuang. Jadi asalnya itaro Musa min qaumihi sab'ina rajulan. Ya, karena kan ikhtaro ini memang dia memutadikan, cuman mutadinya kan satu ya, maf'ul binya yaitu sab'ina rajulan. Nah, sedang kaumanya itu dia tidak bisa langsung, tidak bisa. Ya, dua-duanya maf'ul bi kaumahu sab'ina nggak bisa. Ya, nah sehingga asalnya itu min kaumihi. Ya kan, dihilangkan minnya maka menjadi kauma. Nah, mansubnya oleh apa? Oleh nazil hafidi tadi karena dibuang huruf jarnya. Waqala syairu ya seorang penyair berkata tamurunad diyaro walam ta'uju kalamukum alayya idan haramu. Kalian melewati apa namanya rumah-rumah ya walam ta'uju dan kalian tidak kembali atau
mungkin maknanya mampir gitu ya. Nah, kalam hukum alaya idan haram. Asalnya idan kalam hukum alaya haram. Kalau begitu perkataan kalian bagiku itu haram. Jadi nggak usah bicara gitu ya. Karena kalian tidak mampir ya, hanya lewat begitu saja. Nah, di sini kan kata tamuruna. Nah, tamuru marroyamuru itu dia mutaadinya dengan huruf jar, tidak bisa langsung karena dia fi'il lazim. Ya, nah di sini diaro mansub. Kenapa mansubnya? Apakah bisa kita katakan langsung maf'ul bi dari tamuruna? Tidak bisa ya, karena tamuruna tadi lazim. Dia bisa mutaadi ya kalau ada huruf jar yaitu bi, Bidiari. ya kan? Gitu ya. Jadi wal aslu tamuruna bid diari. Nah, asalnya kalian melewati rumah-rumah. Bid diari menggunakan bi. Nah, lalu dihilangkan mbaknya menjadi diaro. Nah, diaro maksudnya kenapa? Jangan dikatakan maf'ul bi. Karena tamuruna lazim. Tidak ada huruf jarnya. Berarti mansubnya linazil khofidi. Dibuang apa juga. Dibuang yang memajrurkannya. Pantasobal majrur ba'da sukutil jari. Maka yang majrur itu menjadi mansub setelah ya gugur yang memajrurkannya. Wasukutul jari ba'dal fi'il lazim sama'iyun. Ya, dan gugurnya yang memajurkan setelah fi'il lazim itu ini sama didengar saja. Wala yuqasu alai, tidak bisa dikiaskan. Jadi maksudnya nggak bisa dibuat-buat. Nggak bisa kita buat-buat sendiri gitu dihilangkan. Nggak. Ini hanya yang didengar saja dari orang Arab ya. Mana fi'il yang mutaadinya dengan huruf jar tadi ya lalu kemudian oleh orang Arab ya dalam bahasa mereka dibuang. Jadi cuma didengar saja ya kalau memang ada faktanya dalam perkataan orang Arab, nah maka itu bisa digunakan. Jadi tidak dikiaskan itu apa namanya lalu semua gitu ya pada semua fi'il lazim dengan huruf jarnya kita buang gitu nggak bisa. Karena bahasa itu kan prinsipnya itu masmu'ah ya, ghairu masnu'ah. Didengar tidak dibuat bahasa itu. Makanya harus melihat faktanya dalam perkataan orang Arab. Artinya perkataan orang Arab yang Biasa. masih murni, ya masih murni orang-orang Arab bahasa Arab yang awal. Nah itu kan sudah dituliskan ya dalam kitab-kitab dan perkataan orang Arab itu kan banyaknya juga ditulis dalam syair-syair ya. Makanya harus bisa ya syair-syair. Bahkan syair-syair Arab jahiliyah itu secara bahasa itu masih murni. Bisa jadi rujukan dalam kebahasaan. Ya. Dia dibuangnya konteks kalimat gitu, Ustaz. Enggak, emang dibuang aja, Pak. Oh. Ya, jadi linazil ini ya. Ya, jadi sama ya didengar ya tidak digaskan. Illa fi an wa ana kecuali pada an dan an ini pengecualian bahwa jaizun kiasan. Nah dia boleh dikiaskan. Ya ida amin alam su kalau aman dari eh, kesamar-samaran. Ya aman dari kesamar-samaran atau kesalahpahaman. Ya, kaqauli ta'ala ya seperti firman Allah Ta'ala awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum. Ya, apakah kalian merasa apa namanya heran ya bahwa datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian ya terhadap seorang laki-laki dari kalian. Nah, ini kan ajiba ya apa ya ajabu ya. Itu kan artinya heran ya, kaget. Itu mutaadinya dengan huruf jar itu menggunakan min ya. Jadi ajiba min. Jadi diikuti oleh diikuti dengan min. Ajiba itu.
Nah, tetapi di dalam ayat ini dibuang minnya. Jadi awa ajibtum anja, asalnya kan min anjaakum. Ya kan? Asalnya ada minnya, min anjaakum. Tapi minnya dibuang jadi anjaakum langsung. Ya, wa qauli subhana dan firman Allah taala syahida Allahu annahu la ilaha illa huwa ay bi annahu. Nah, syahida ini kan dia kan artinya bersaksi. Kalau bersaksi itu lazim. Ya, bersaksi apa? Bersaksi atas apa? Menggunakan bi diiringi dengan bi. Tapi kemudian bi-nya dibuang, ya. Bahkan kan dalam syahadat kita asyhadu an la itu kan sebenarnya ada yang dibuang. Asalnya asyhadu bi an la ilaha illallah. Ya kan? Jadi setelah kata fi'il syahidah itu ada huruf bi. Ya, cuman dia dibuang. Jadi asalnya asyhadu bi an la ilaha illallah. Syahidallahu annahu asalnya bi annahu la ilaha illallah. Gitu ya. Jadi boleh itu bisa dikiaskan kalau untuk sebelum an ya atau anna. Dan syaratnya tadi aman dari kesalahpahaman, aman dari kesamar-samaran. Jadi jelas maknanya tidak menimbulkan kerancuan. Nah, fa'in lam yu'mani lafzu. Kalau tidak aman dari kesamar-samaran, ya lam yajuz hadfuhu qabla, tidak boleh membuangnya sebelumnya. Fala yajuzu an taqul, tidak boleh kamu mengatakan misalnya rogiba. Nah, rogiba ini kan karena memang rogiba ini akan berbeda maknanya dengan huruf jar yang berbeda setelahnya. Jadi kalau rogiba fi ya diikuti fi itu artinya berminat, mencintai, menyukai. Tapi kalau diikuti an, rogibaan artinya sebaliknya jadi membenci. Ya, jadi rogiba fi itu artinya menyukai. Kalau rogibaan membenci. Makanya kan dalam hadis man rogibaan sunnati. Nah, itu artinya membenci. Siapa yang membenci sunnahku? Ya kan? Tapi kalau rogiba fi artinya menyukai. Nah, itu kan berarti kalau dibuang menjadi nggak jelas. Apakah yang dibuangnya itu fi atau kaan? Ya kan? Nah, tidak boleh mengatakan rogib tu an af'ala. Ya, nah di sini rogibnya ini apa? Apakah rogiba fi? Apakah rogibaan? Li iskalil muradi ba'dal hadfi. Ya, karena muskilah ya bermasalah yang dimaksud setelah yang dibuang tersebut. Fala yafhamus samiu. Pendengar tidak memahami madza arota, apa yang kamu maksudkan. Ya rogbatuka fil fili au rogbatuka anhu. Ya, apakah apa namanya kamu menyukai dalam pekerjaan? Nah, diikuti fi. Nah, kalau diikuti fi ini menyukai. Atau kamu membencinya batuka anhu. Jadi yang dihilangkan itu apakah fi atau an? Fayajibu dzikrul harfi. Maka wajib menyebutkan huruf liyata'ayyanal murad ya agar maksudnya menjadi jelas ya, menjadi tertentu. Illa idza kana al-ibhamu maksudan li ta'miyatil ma'nal muradi ala sami. Kecuali kalau memang sengaja membuat apa namanya ketidakjelasan ya untuk maksud apa namanya menjadikan umum makna yang dimaksud terhadap pendengar. Jadi memang membiarkan ketidakjelasan gitu ya. Memang tujuannya itu, ya, tujuannya agar orang jadi apa menerka-nerka sendiri gitu. Ya kan, apakah ini rogiba fi atau rogibaan gitu ya. Jadi memang kalau tujuannya untuk membingungkan pendengar ya silakan. Tapi kalau tujuannya untuk agar pesannya jelas diterima oleh pendengar lawan bicara ya tidak boleh dibuang ya. Ya, berikutnya al-ma'lumu wal majhulu. Silakan yang online ada yang membaca.
Boleh nih coba Ustaz. Ya, silakan Pak Sandi. Mas Adi. Nggak kelihatan saya. Ya, silakan. Al ma'lumu wal majhulu yanqasimul fi'la bi'tibari Fi'lu Pak, fa'il. bi'tibari yanqasimul fi'lu bi'tibarin fa'iluhu ila ma'lumin wa Fa'ili majhulin. ini mudhof ilaih. Bi'tibari Bi'tibarin fa'ilihi Jangan ditanwin ya, ila ma mudhof. Bi'tibari fa'ilihi ila ma'lumin wa majhulin. bi'tibari fa'ilihi ila ma'lumin wa majhulin. Hmm. Fal Amin. fa'ilul ma'lumi Ya, ma dzukira fa'iluhu fil kalami nahwu massaral mansuru bi Baghdadi wa di idza Bagdada tasala ya. Apa? Bagdada ya, di Baghdad. Nah, nggak ada bismillah bikin jalan set. Bagdada langsung. Oh, Baghdad. Nah, set. Massaral mansuru Baghdada wa idza tasala bil madi Sulasi, salatial sulasi. wa idza tasala bil madi sulasi al mujarradil ma'lumi Jaradil ma'lumi. alladhi qabla akhirih alifun domiru rafin mutaharrikun fa in kana min babin Jangan fa'ala ditanwin yaf mudhof min babi fa'ala min yaqul. babi fa'ala yaf'ulu nahwu sama yasumu warama yarumu wa qada yaqudu dhamma awwaluhu Dumma dia majulkan. Dumma dumma awalu. dumma awaluhu nahwu sumtuhul sumtuhul amri Amro. sumtuhul amra wa rumtul khaira wa qudatul jaisa wa in kana min babi fa'ala yaf'ilu nahwu ba'a yabi'u wa ja'a yaji'u wa dama yadimu au min babi fa'ala yaf'alu nahwu naba yanabu wa khafa yakhafu kusra awaluhu wa nahwu bi bi'tuhu wajituhu wadimtu wadimtul kha'ana waniltul Qaina. khaira wadimtul kha'ina waniltul khaira wa khiftullaha. Ya, cukup dulu Pak ya. Nah, jadi sekarang pembahasan baru ya masih terkait fiil ya, yaitu fiil maklum dan fiil majhul. Yanqasimul fi'lu bi'tibari fa'ilihi ila ma'lumin wa majhul. Fiil terbagi ya ditinjau dari fa'ilnya, pelakunya ya yang mengerjakan pekerjaan tersebut kepada maklum dan majhul. Maklum itu ya artinya diketahui, maksudnya pelakunya diketahui. Majhul ya tidak diketahui pelakunya. Fal fi'lul ma'lum, fi'il ma'lum ma dzukira fa'ilu fil kalam yang disebutkan fa'ilnya dalam pembicaraan. Sebenarnya kan penamaan maklum dan majhul ini tidak sepenuhnya cocok juga ya, karena yang dimaksud maklum itu kan disebutkan, ya disebutkan pelakunya. Kalau majhul ya tidak disebutkan. Padahal tidak disebutkan itu bukan berarti tidak tahu kan, majhul artinya tidak tahu, tidak diketahui, bisa aja tahu gitu, itu tahu tapi nggak disebutkan. Ya, makanya kan dalam ilmu balaghah ya dibahas kenapa fa'ilnya dibuang karena memang sudah diketahui gitu lil ilmi bihi. Karena justru sudah diketahui maka dia tidak disebut. Jadi kalau diketahui itu kan artinya maklum gitu. Jadi penamaan maklum maju itu sebetulnya ya tidak sepenuhnya sesuai secara makna gitu ya. Tapi ya ini kan sudah menjadi istilah ya. Eh, Makanya para ulama terdahulu sebenarnya tidak menamakan dengan istilah maklum majhul. Ya, yaitu
Misalnya fi'il ma'lum itu disebut fi'lul mabniyu ma yusamma fa'iluhu. Ya, mabniyu eh, ma yusamma fa'iluhu ya. Kalau yang majul itu ya fi'lul mabniyu malam yusamma fa'iluhu gitu ya. Fi'il yang dibuat, yang dibentuk, ya yang tidak disebutkan fa'ilnya itu istilah para ulama terdahulu, yaitu mengistilahkan maklum itu tadi ya, mabni ma yusamma fa'iluhu, kalau majhul malam yusamma fa'iluhu gitu. Tidak dengan istilah maklum dan majhul. Ini para ulama belakangan aja ya menyebut maklum majhul ya karena dia sudah menjadi istilah ya karena untuk memudahkan ya silakan. Cuma sebenarnya penamaan ini gue redakik gitu ya, tidak tidak mendalam gitu ya secara maknanya. Nah, contoh masorol mansurul bagdada ya. Mansur ini maksudnya khalifah ya. Khalifah al-Mansur itu masoro. Masor itu berarti menjadikan kota ya. Jadi Misr itu kan kota ya, menjadikan kota. Jadi menjadikan Baghdad sebagai kota gitu ya. Nah, ini kan berarti masoro itu fiil maklum ya, karena disebutkan failnya itu mansur. Wa idza tasala bil madi as-sulasil mujarradil ma'lum, apabila bersambung ya dengan madi sulasi mujarrad ya yang maklum alladzi qabla akhirih alif ya yang sebelum akhirnya itu adalah alif alifun yaitu dhamir raf'in mutaharik ya fa'in kana ya min babi fa'alef ulu nausama ya sumu ya qabla akhir itu maksudnya berarti kan di tengah jadi ada huruf ilat ya, jadi sulasi mujarod artinya terdiri dari 3 huruf asli dan tanpa tambahan ya, mujarod itu kosong tanpa tambahan ya, dan sebelum akhirnya alif ya artinya ain fiilnya berupa alif. Nah, kalau dari bab fa'ala yaf'ulu ya contoh sama ya sumu ya kan, sama ya sumu ini kan sama ini alif tengahnya ya sebelum akhirnya ya, lalu Roma ya rumu koda ya kudu ya. Nah maka ini maksudnya bagaimana cara memajhulkannya ya, cara memajhulkannya dumma awalu didomakan eh apa, oh bukan dimanjulkan ya, bukan dimanjulkan, apabila bersambung oh iya, jadi bersambungnya domir rofin mutaharik tadi ya, domir rofa mutaharik ini bersambung dengan fiil madi sulasi mujaro tadi yang tengahnya alif ya ketika disambung dengan domir ya, domir rofa mutaharik ya, domir rofa mutaharik itu kan eh, yang bersambung dengan fiil madi ya, dari mulai domir anta antum antum sampai akhir ya, sampai nahnu itu kan dinamakan domir rofa mutaharik ya. Nah jadi bagaimana ketika disambungkan dengan domir rofa mutaharik, nah maka dengan cara didomakan awalnya jadi sumtuhu jadi dari sama, jadi kan tasrifnya sama-sama ya, eh, samu ya kan, samat samata sumna, nah jadi dia didomahkan awalnya sumna, sumna sumta ya kan, sumtuma sumtum sumti sumtuma sumtuna sumtu sumna, jadi sumtul amro sumtuhul amro gitu ya. Kemudian Roma juga sama jadi rumtul khairo ya, kuntul jaisha ya, rumtu aku memaksudkan
apa namanya kebaikan ya, ada kuntul jais ya mengomandoi ya pasukannya. Wa in kana min bab fa'ala yaf'ilu nah kalau babnya fa'ala yaf'ilu ya yang tengahnya alif tadi ya, lalu bagaimana ketika bersambung dengan domir mutasil atau domir rafa mutaharik tadi ya, doma yadimu au min bab fa'ala yaf'ilu ya kasroh fa'ala yaf'alu ya, nala ya nalu khofa ya khofa kusiro awalu dikasroh kan awalnya. Contoh jadi bi'tuhu, jadi tasrifnya berarti kan ba'a ba'u ba'at bata bi'na, nah jadi kasroh. Ketika bi'na bi'ta bi'tuma bi'tum bi'ti bi'tuma bi'tuna bi'tu bi'na ya, jadi bi'tu waji'tu wadim tul khaina wanil tul khairo ya wahibtullaha gitu ya. Nah, kemudian fi'il majhul wal fi'lul majhul ma lam yudkar fa'ilu fil kalam. Nah, fi'il majhul itu yang tidak disebutkan pelakunya dalam pembicaraan balkana mahdhufan ya, tetapi dibuang li ghardi minal agrad karena suatu tujuan. Ya, tujuannya kenapa dibuang fa'ilnya ya imma lil ijaz ya. Bisa jadi karena untuk meringkas i'timadan ala zakai sami, berpegang kepada kecerdasan pendengar gitu ya. Jadi pendengar sendiri yang cerdas ya untuk mengetahui siapa pelakunya. Wa imma lil ilmi bihi atau karena sudah diketahui kan tadi ya. Berarti kalau sudah diketahui maklum tidak majhul gitu. Ya, sudah diketahui pelakunya jadi nggak usah lagi disebutkan. Ya makanya kan dalam Al-Quran kan banyak ya disebut majhul karena memang sudah diketahui pelakunya adalah Allah. Ya misalnya idza syamsu kuwirat gitu ya. Bila matahari digulung gitu ya. Wa idzan nujumun kadarat gitu ya. Nah, itu kan siapa yang melakukan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebut karena sudah diketahui. Nah, sebaliknya wa imalil jahli bi karena memang tidak diketahui. Ya kan? Suri kol malu misalnya. Harta telah dicuri. Nah, kenapa nggak disebut pelakunya? Ya karena nggak tahu pencurinya siapa. Ya sebenarnya ini pembelajaran balago sebetulnya ya. Tujuan-tujuan kenapa dibuang fa'il ya. Atau musnad ilaih ya. Wa imma lil khaufi alaih atau karena takut, wa imma lil khaufi minhu ya, kalau khauf alaih itu apa namanya mengkhawatirkannya. Jadi kalau kalau disebut ini bahaya misalnya apa namanya sesuatu yang buruk misalnya perbuatan buruk ya, lalu kalau pelakunya disebutin itu jadi khawatir nanti pelakunya itu jadi tercemar ya, pencemaran nama baik gitu ya. Ya atau misalnya dia jadi dibully oleh orang lain ya, atau bisa jadi ya dicari oleh orang lain gitu ya karena misalnya melakukan sesuatu yang buruk. Jadi mengkhawatirkan pelakunya kalau disebut wa imma lil khaufi min atau karena memang takut. Jadi orang yang melakukan ini misalnya keras ya garang, kalau kita nyebut namanya bahaya, dia akan marah gitu. Jadi takut kepada pelaku tersebut kalau disebutkan ya. Wa imali tahkiri atau bisa jadi karena merendahkan, nggak penting gitu ya. Dia direndahkan, dihinakan, nggak perlu disebut namanya, nggak penting. Patu kerimu lisanaka anu. Maka kamu memuliakan lisanmu darinya ya, maksudnya karena pelakunya ini adalah hal yang atau orang yang rendah gitu ya, tidak penting ya, ya kita apa kamu memuliakan lisanmu ya, nggak usah menyebutnya gitu ya.
Wa imma li ta'zimihi. Nah, sebaliknya juga karena memuliakan, mengagungkan tasrifan lahu wa tukrimuhu an yudkaro. Nah, justru kamu memuliakannya apa? Wa tukrimuhu an yudkaro. Jadi justru tidak disebut itu karena kita memuliakan dia gitu ya, terlalu mulia gitu ya untuk disebut oleh kita, oleh kita yang orang yang biasa-biasa gitu. In fa'ala ma la yanbaghi ya limislihi an yaf'alahu, ya jika ia melakukan yang tidak layak bagi yang semisal dia ya untuk melakukannya. Ya, jadi maksudnya orang itu mulia gitu ya. Ini kalau disebutkan ya dia melakukan suatu perbuatan tersebut, nah itu kurang layak sehingga nggak usah disebutkan untuk memuliakan orang tersebut, untuk menjaga nama baik gitu ya. Wa imal ibhami ala samia, bisa juga untuk sengaja ya agar dibuat samar-samar tidak jelas bagi pendengar itu, ya disamarkan ya. Jadi ya intinya majhul itu kan dibuang failnya, pelakunya, apapun alasan dibuangnya ya. Wa yanubu anil fa'ili ba'da hadfil maf'ulu bihi, dan menggantikan dari fa'il ya setelah dibuangnya itu maf'ul bih shorihan ya, baik itu yang shorih, yang jelas, mislu ya yukramul mujtahidu, seorang mujtahid yang bersungguh-sungguh itu dimuliakan. Nah, mujtahid di sini kan asalnya maf'ul bih. Jadi misalnya akroma ya atau yukrimu Ahmadu mujtahidan misalnya. Nah, dibuang fa'ilnya Ahmadnya, lalu mujtahid yang asalnya maf'ul bih berubah jadi naibul fa'il. Au ghairu shori, atau tidak jelas, tidak nyata apa? Tidak disebutkan secara jelas. Mislu ahsin fayuh sanu ilaika. Apa namanya, ahsin fayuh sanu ilaika, berbuat baiklah maka Dia akan berbuat baik padamu. akan berbuat baik, ini kan majhul. Dimajukan. Fayuh sanu ilaika, maka akan, maka gimana ya terjemahnya, ya akan diperlakukan dengan baik ya kepadamu ya atau olehmu. Jadi maksudnya ini kan apa namanya, tidak disebut secara jelas ya maf'ul bih atau naibul fa'ilnya ini siapa. Ya jadi apa namanya tadi kan berbuat baik kepada siapa kan tidak ada maf'ul bihnya. Ya maka orang tersebut akan diperlakukan secara baik ya olehmu. Nah, ini kan menggunakan ilah menggunakan huruf jar. Nah, sehingga tidak jelas di sini ya, tidak disebut secara jelas naibul fa'ilnya. Gitu ya. Awi zorfu ya, atau nah bisa juga zorob yang menjadi naibul fa'il. Ya, jadi bukan hanya maf'ul bih sebetulnya yang menjadi naibul fa'il itu. Bisa juga di sini zorob. Misalnya sukinati daru. Rumah itu telah ditinggali. Ya, berarti kan kalau rumah ditinggali, nah rumah itu tempat zarfu makan. Wasuhirotil lailatu, malam telah dibuat begadang.
Nah, sedangkan malam itu kan bukan pelaku begadangnya, ya kan? Apa namanya? Bukan objek dari begadangnya, tapi waktunya begadang di waktu malam. Awil masdar atau bisa juga masdar ya, siro sairun ya, telah dilakukan perjalanan, suatu perjalanan tawirun yang panjang. Nah, jadi sairunnya itu masdar, dia jadi naibul fa'il. Jadi naibul fa'il itu tidak selamanya berasal dari maf'ul bih. Wal niyabati zarfi wal masdari anil fa'il syurutun sataroha fil isani. Nah, untuk menggantikan atau zorob dan masdar menggantikan fa'il itu ada syarat-syarat yang akan kamu lihat di juz kedua dalam pembahasan naibul fa'il insya Allah gitu ya. Jadi penjelasan lebih rincinya nanti. Ini kan fokusnya ke fi'il majhulnya ya. Wala yubnal majhul illa minal fi'lil muta'addi binafsi. Ya, tidak dibuat majhul itu kecuali dari fi'il muta'addi dengan dirinya. Mislu yukramul mustahidu au bi ghairihi. Ya, atau muta'addi dengan yang lain. Yurfaqu bid dhaif. Ya, jadi yang dibuat majhul itu kan adalah harus fi'il muta'addi ya, baik muta'addi dengan diri sendiri ataupun muta'addi dengan perantara tadi ya, dengan huruf jar. Jadi kalau dia hanya lazim saja, tidak ada yang membuat muta'addi dalam penggunaannya ya. Kalau kalau untuk mengetahui bentuk tasrifnya ya kan biasa disebut, misalnya dalam menasrifkan ya, jalasa jalasa duduk itu kan lazim, bukan muta'addi ya. Ya, jalasa yajlisu julusan jalisun ya majlusun. Nah, itu kan isim maf'ul itu juga sama dengan fi'il majhul. Ya, sebenarnya kan nggak bisa ya majlusun gitu atau julisa gitu ya. Kalau hanya sebatas fiilnya saja, karena fiilnya lazim nggak bisa dibuat majhul, ya kan? Nah, kecuali kalau ditambah dengan huruf jar, misalnya majlusun alaihi gitu ya, julisa alaihi, nah itu baru bisa. Wa qad yubna minal lazim. Nah, terkadang dibuat dibentuk fiil maju itu dari lazim in kan naibul fa'il masdaron. Nah, kalau naibul fa'ilnya itu masdar. Karena kan kalau masdar, ya berarti kan masdar itu kan sebenarnya dia maf'ul mutlak ya asalnya itu. Berarti bukan maf'ul bih kan, bukan maf'ul bih. Nah, kalau yang harus dari muta'adi itu kalau memang yang jadi naibul fa'ilnya maf'ul bih. Nah, sedangkan yang lazim kan tidak ada maf'ul bihnya. Nah, kecuali kalau dari masdar tadi atau zorob tadi, artinya yang boleh dimajulkan fi'il lazim kalau memang yang menjadi naibul fa'ilnya itu bukan maf'ul bih, bisa masdar atau zorob tadi itu ya. Misalnya suhiro sahrun lail, apa sahrun towil, ya telah dibegadang ya, dibuat begadang ya, begadang yang panjang. Nah, itu kan saharunya itu masdar dari suhiro. Jadi yang menjadi naibul fa'ilnya masdar, bukan maf'ul bih, karena saharo itu begadang itu kan fi'il lazim bukan fi'il muta'adi gitu ya. Auzorban atau zorob sima Ramadan, ya telah dilakukan saum bulan Ramadan. Nah, sima Ramadan itu kan majhul. Nah, kata soma saum itu lazim. Ya, itu lazim, tidak butuh objek, bukan mutaadi. Makanya kan man soma Ramadan. Nah, siapa yang sahur Ramadan? Ramadan jadi apa? Bukan jadi maf'ul bih, tapi apa? Jorob, jorob maka apa zaman kan waktu. Saum pada bulan Ramadan. Ini bukan maf'ul bih. Nah, dia dimajulkan karena yang jadi naibul fa'ilnya adalah zorobnya Ramadanu, bukan maf'ul bihnya. Ya, begitu. Baik, sampai di situ dulu untuk apa namanya jami udurusnya.
Hmm. Oke, sekarang boleh kita.